Salam Plangkon, Sobat Plangkoners, mari mengasah imajinasi bersama dosen Plangkon. Mengajar tanpa memberi umpan balik yang membangun, ibarat menari di ruang gelap tanpa cermin. Murid bergerak, melangkah, dan berusaha, tetapi tanpa cermin untuk bercermin. Artinya, tanpa umpan balik. Mereka tidak tahu apakah gerakan mereka sudah tepat atau perlu diperbaiki. Tanpa arahan yang jelas, pendidikan berubah menjadi lorong bisu. Artinya, guru maupun dosen berbicara. Siswa maupun mahasiswa menjawab. Lalu semuanya hilang dalam sunyi. Padahal umpan balik adalah nafas kedua dalam proses belajar. Setiap peserta didik butuh tahu posisi mereka. Maksudnya apa yang sudah benar, apa yang keliru, dan apa yang bisa ditingkatkan. Nilai angka atau huruf saja tidaklah cukup. Tanpa penjelasan, angka hanyalah simbol kosong yang tidak menggerakkan umpan balik yang membangun. Bukan hanya tentang koreksi, tapi juga tentang dorongan dan arah. Tanpa itu, murid maupun mahasiswa seperti petani yang menabur benih, tapi tidak tahu apakah tanahnya subur atau tandus. Apa yang terjadi jika proses belajar tidak diiringi dengan umpan balik yang membangun? Mengapa banyak siswa maupun mahasiswa terus mengulangi kesalahan yang sama, merasa tidak berkembang, atau bahkan kehilangan semangat? Dan bagaimana seharusnya guru maupun dosen menghadirkan umpan balik yang bermakna dalam proses belajar? Mari bayangkan seorang siswa maupun mahasiswa yang telah mengerjakan tugas esai selama seminggu penuh. Ia menyerahkan karyanya, berharap penilaian akan membuka mata dan memberinya pelajaran. Namun ketika tugas kembali, hanya ada angka 72. Tidak ada catatan, tidak ada komentar, tidak ada apa yang baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Mahasiswa itu bingung. Apakah tulisannya cukup baik? Di mana letak kelemahannya? Bagaimana ia bisa menjadi lebih baik? Hal serupa terjadi di sekolah-sekolah. Guru memberi tugas, mengoreksi dengan tanda silang dan checklist, lalu mengembalikannya tanpa kata. Anak-anak hanya melihat jumlah benar dan salah, bukan arah perbaikan. Padahal umpan balik yang membangun adalah jembatan antara kesalahan dan kemajuan. Ia memberi ruang untuk refleksi, membuka peluang untuk tumbuh, dan membangun dialog yang bermakna. Bukan hanya salah atau benar, tapi juga mengapa dan bagaimana, serta apa selanjutnya. Minimnya umpan balik menyebabkan stagnasi.
peserta didik kehilangan motivasi karena merasa berjalan sendiri tanpa pemandu. Mereka bisa menjadi apatis, berpikir bahwa usaha mereka tidak dihargai atau tidak penting. Akhirnya, proses belajar kehilangan ruhnya sebagai proses berkembang. Pendidikan hanya menjadi ritual administratif, bukan pengalaman transformasional. Kini saatnya pendidikan menyediakan cermin yang jernih bagi setiap peserta didiknya. Berikan umpan balik yang spesifik, jujur dan menggugah. Tunjukkan apa yang sudah baik, beritahu apa yang perlu diperbaiki, dan bantu mereka melihat potensi dalam dirinya. Jadilah teman seperjalanan, bukan hanya penilai. Karena sejatinya, pertumbuhan hanya mungkin terjadi bila ada tangan yang menunjukkan arah dan hati yang mau mendengar serta membimbing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Blangkon.